النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله أدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Sekarang bacaannya sampai 7 Pak, 180. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazama ba'duhum asma'al hadirati. Sebagian ulama membuat nazam bait syair akan nama-nama al-hadirah. Ini al-hadirah tempat yang ada manusianya. Ada al-badiyah, ada al-hadirah. Kalau al-badiyah tempat atau tanah yang tidak ada manusianya. Al-hadirah tempat atau tanah yang ada manusianya disebut dengan al-hadirah. Ini ulama memberikan, sebagian ulama membuat nazam bait syair dari nama-nama al-hadirah, yaitu tempat atau tanah yang ada manusianya. Wahiyal amaratu, disebut dengan amarah. Jadi boleh namanya al-hadirah, boleh namanya al-amarah. Jadi kalau dibilang al-hadirah atau al-amarah berarti tanah atau tempat yang ada manusianya. Kalau tanah tempat yang tidak ada manusianya disebut dengan al-badiyah. Biqaulihi, dengan ucapannya amaratun, amarah in saqurat fa qaryatun. Kalau dia kecil sekupnya maka qaryah, kampung. Jadi kalau tanah atau tempat yang ada manusianya kecil, dia punya sekupnya kecil, daerahnya kecil, maka disebut dengan qaryah, kampung. Au kaburat, atau dia besar, tanah yang ada manusianya besar, luas. Ya sahibi fa baldatun, maka disebut dengan baldah, negeri. Nah, itu sebutannya tuh. Jadi kalau kecil dia punya tanahnya yang ada manusianya disebut dengan qaryah, kampung. Kalau dia luas besar maka disebut dengan baldah, negeri. Au azumat, atau dia itu besar. Kalau kaburat besar tadi maka disebut baldah. Kalau azumat di atasnya lagi maka disebut dengan madinatul, kota. Sebutannya tuh. Jadi kalau kecil disebut dengan qaryah,
Kalau besar disebut dengan baldah, di atasnya baldah lebih besar lagi cakupannya maka disebut dengan Madinah, kota. Kayak Jakarta, kota ini Jakarta, Madinah disebutnya kota karena dia punya cakupannya, ruang lingkupnya lebih besar, lebih luas, maka disebut dengan Madinah. Wa ma zara'a hawa wal khasbu lirrifin tama, dan yang mencakup bisa dipakai untuk bercocok tanam, dan juga subur ada tanah dekat airnya, intama berkembang. Nah itu disebut dengan Madinah. Jadi ada Korea kecil sekupnya, kemudian di atas Korea disebut dengan baldah, negeri. Di atas baldah ada disebut dengan Madinah, kota. Wa kullu hadza sammihi bil hadirah. Semua ini disebut dengan al-hadirah. Jadi Korea al-hadirah, kemudian baldah al-hadirah, kemudian Madinah al-hadirah. Wa ma'ada badiyatun mustaharah, selainnya disebut dengan badiyah mustaharah, yang sudah mustaharah, populer. Jadi kalau seandainya cakupannya kecil, Korea, di atasnya Korea, baldah, di atasnya baldah, Madinah, itu semua disebut dengan hadirah atau amarah. Nah selain yang disebutkan tadi, bukan Korea, bukannya baldah, bukannya Madinah, maka disebut dengan badiyah. Wahina izin, ketika itu fahuwa aimul taqattu hayawanin qawiyyin binafsihi alal ibtina'i min siraris sibai, fahuwa aimul taqattu hayawanin qawiyyin binafsihi alal ibtina'i min siraris sibai. Maka orang yang menemukan ada makhluk, ada hewan yang kuat dirinya, bisa mencegah dirinya dari serangan binatang buas yang kecil-kecil. Ini bagaimana? Kalau kita dapetin seperti itu, ada hewan yang dia bisa mempertahankan dirinya, bisa dia melawan dari serangan hewan-hewan buas yang kecil-kecil, mukhayyirun, maka dia mukhayyirun, diberikan pilihan baina ba'dil asya'i thalathati fihi ay fi dzalikal hayawani, diberikan pilihan di antara sebagian 3 perkara pada masalah hewan tersebut. Jadi kalau seandainya ada orang yang menemukan binatang yang bisa menjaga dirinya daripada serangan binatang buas yang kecil-kecil, maka dalam hukum syara, dalam hukum agama, diberikan pilihan 1 dari 3 itu. Wahwal khaslatani faqat, yaitu ada 2 sifat saja. Wal muradu thalathatus sabiqatu fi ma la yamtani'u, yang dimaksud 3 adalah yang telah lewat, yaitu fi ma la yamtani'u, yang tidak bisa mencegah dirinya. Wa hadza musayyaratun li zahiril matni, ini sejalan dengan zahirnya matan. Yang kemarin keterangan lewat ya, kemarin keterangan sudah lewat. Wa illa fala yastaqimu, kalau tidak maka dia tidak istaqimu, maka tidak akan sesuai. Li'anna al-khaslatal ula wa hiya al-aqlu wa gharmul qimati, dikarenakan sifat yang pertama al-aqlu, boleh dimakan, jadi boleh dimakan. Yang kedua, kemudian dia mengutang, jadi dia menjamin, jadi ngutang harganya. Jadi kalau sampai dia makan, maka dia wajib mengganti. Kalau seandainya ada orang yang memilikinya, yang aku benar menyebutkan sifat-sifat daripada hewan tersebut. La tata'atta huna, tidak terdapat di sini. Li'annal akla la yajuzu fima idza taqadahu fil umrani, dikarenakan memakan tidak boleh pada sesuatu yang orang menemukannya pada fil umrani. Umran tadi ya, di tanah yang ada manusianya. Kenapa demikian? Lisuhulati bai'i fihi, karena mudah untuk dijual padanya. Bi khilafil irtiqati fil mafazati, lain halnya dengan menemukan fil mafazah, di tanah lapang, tanah terbuka yang tidak ada manusianya. Walau kanal malkutu jahsyatan, kalau seandainya yang ditemukan adalah jahsyatan,
anak keledai, ini gimana hukumnya? Jazat fi hal khaslatul ukhra, maka boleh padanya sifat yang lain, yaitu an yubqiyaha linasliha, ditetapkan dia itu linasliha untuk diambil keturunannya, boleh. Jadi kalau seandainya ada orang yang menemukan anak keledai di tanah yang tidak ada manusianya, tangkap boleh, kemudian ambil boleh, pelihara boleh, sampai dia pelihara punya anak dan segala macam, maka diperbolehkan seperti itu dalam hukum syara. Wal farqu bainal umrani, dan bedanya antara tanah yang ada manusianya. Jadi kalau tadi tanah yang tidak ada manusianya, jadi kita ketemu anak keledai, nemuin, langsung ambil, tangkap, kemudian pelihara boleh, sampai dia besar, sampai dia beranak, sampai dia punya anak boleh. Tapi lain halnya pada masalah umrah, tanah yang ada manusianya. Haitsu jaza akhdhul hayawani min hurid tamalluki, sekira-kira diperbolehkan mengambil itu hewan daripadanya untuk jadikan sebagai miliknya. Wa baina suhratil aminati, dan beda antara di tanah lapang yang terbuka yang aman. Haitsu la yajuzu akhdhuhu min halit tamalluki, tidak boleh diambilnya untuk dimiliki. Jadi kalau di tanah lapang yang terbuka yang memang aman, ini binatang jangan ditangkap, nggak boleh. Tapi kalau seandainya memang ini tanah tempatnya tempat yang memang ada manusianya, kita khawatir nanti ada orang yang mengambilnya yang berkhianat, maka diperbolehkan kita ambil, kita pelihara, silahkan, hukumnya diperbolehkan. Kenapa demikian? Kalau di tanah yang ada manusianya boleh diambil, boleh jadikan sebagai milik setelah dihukumkan selama setahun, sementara di tanah yang lapang yang aman yang tidak ada manusianya kok nggak boleh diambil? Li'annahu yakhafu an yabi'a fil umrani bibtida'il aidil kha'inati ilaihi, karena dikhawatirkan akan hilang terlantar di tanah yang tak bertuhan dengan sebab adanya tangan-tangan yang berkhianat padanya. Itu demikian, dikhawatirkan nanti yang nangkep banyak, yang nangkep ada, kemudian ini orang yang menangkap berkhianat, maka diperbolehkan untuk pada masalah ketemu binatang yang demikian modelnya ada di tanah yang ada manusianya, maka diperbolehkan kita tangkap, kita ambil, jadikan sebagai milik kita, diperbolehkan. Tapi kalau di tanah lapang yang terbuka yang aman nggak boleh. Kenapa demikian? Di sana aman, dia nggak bakal ada yang nangkep. Dunas suhra'il aminati, lain daripada tanah lapang terbuka yang aman, itu ada. Kenapa demikian? Li'anna turuqan nasi biha nadirun, karena lalu lalang orang dengannya itu adalah jarang. Kalau di tanah lapang terbuka nggak ada manusianya, jarang orang bolak-balik. Tapi kalau kayak kita sendiri di kampung Korea, Baldah ataupun Madinah, orang banyak, nanti ada yang nangkep, ada berkhianat, makanya diperbolehkan dalam hukum syara untuk diambil, jadikan sebagai milik kita. Wallahu a'lam bishawab.